Sibuk, 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 sibuk. Andai badan kita bisa dibelah kayak amuba, pengen rasanya kali ya. Karena jadi bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Kamu termasuk gak orang yang sibuk seperti itu? Dan pengennya tuh kalau bisa ada waktu tambahan untuk bisa ngerjain banyak hal. Well, sebetulnya ada cara untuk kita bisa memultiplikasi waktu. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau kita ngomongin waktu, ini tuh sebetulnya adalah hal yang sangat-sangat mahal sekali loh teman-teman. Waktu itu nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurang. Waktu kalau udah lewat, itu nggak akan bisa balik lagi. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, aduh lagi bosan nih gue lagi pengen killing time dulu. But the killing time? Are you kidding me? Killing time membunuh waktu, buang-buang waktu. Dan with due respect, kalau ada orang yang killing time, tandanya orang tersebut adalah orang yang tidak menghargai waktu. Karena waktu yang ada ya udah dibuang begitu aja. Dan di saat yang sama, sadar nggak kalau ada orang yang justru butuh tambahan waktu gitu ya. Yang pengen kalau bisa dibeli, waktu gua beli dah kan gitu ya. Misalnya orang yang mungkin lagi sakit kronis, yang mungkin waktunya udah sangat-sangat terbatas, yang kalau bisa pengen dapat waktu tambahan. Tapi mungkin ya sulit kecuali Tuhan berkata lain gitu ya. Atau misalnya mau berpisah, wah udah waktunya untuk berpisah, I wish gitu kalau bisa ada waktu tambahan. Tapi gak bisa. Atau misalnya kalau kamu mau long distance gitu ya, wah ini berapa hari lagi udah berangkat. Kalau bisa waktunya ditambah, waktu ketemunya misalnya sama pasangan kamu atau pacar kamu gitu ya. Ya tapi kalau waktunya udah begitu ya, udah di saat seperti itu ya udah begitu. Itulah waktu. Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, nggak bisa ditukar juga gitu ya. Jadi ya udah semua mengalami yang sama, setiap hari dapat yang sama dan di akhir hari akan di reset gitu. Dan itu adil ya buat semua orang, nggak berarti ada yang dapat lebih banyak atau dapat yang lebih sedikit ya. Itu prinsip waktu. Jadi teman-teman, waktu itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Kalau ada statement yang bilang time is money, buat saya sih time is worth much more than money ya. Dan we should use our time wisely. Intinya waktu itu berharga, waktu itu mahal dan kita harus gunakan secara bijaksana. Jangan buang-buang waktu yang kita miliki. Dan oke, let's say kita udah spend our time wisely, tapi masih kurang juga. Gimana dong ya? Dan di episode podcast ini saya ingin membahas bagaimana caranya kita bisa menambah waktu dan bahkan kita bisa memultiplikasi waktu. Nah, saya ambil konsep ini dari seorang konsultan branding yang bernama Rory Vaden. Ya, jadi ini bukan konsep saya sendiri. Saya udah kasih disclaimer, saya share apa yang saya dapat dari si Rory Vaden ini. Jadi ceritanya kalau si Rory Vaden ini bilang begini, kalau Anda mau memultiplikasi waktu, ada 3 hal yang Anda bisa lakukan. Yang pertama adalah eliminate,
Yang kedua adalah automate, dan ketiga adalah delegate. Ya, so kita akan fokus terhadap 3 hal ini gitu ya. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama adalah eliminate. Karena waktu yang kita miliki terbatas, tandanya kita perlu cek dari alokasi waktu yang sudah kita plot sepanjang hari misalnya atau sepanjang minggu, ada nggak hal-hal yang kita bisa kurangin atau hal-hal yang mungkin menurut kita sebetulnya prioritasnya itu rendah yang makan waktu kita. Nah, disitulah kita bisa mengurangi waktu-waktu tersebut untuk dipakai dengan hal yang lain yang lebih penting. Ya. Kalau misalnya dalam case saya nih ya, itu ini agak memalukan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini saya share aja buat kamu. Buat saya nih, ini model saya nih, saya tuh kalau mau kerja atau kalau mau mengerjakan sesuatu itu biasanya tuh butuh pemanasan yang agak lama ya. Jadi otak saya tuh butuh waktu untuk warm up begitu. Jadi eh ya macam-macam lah cara warm upnya ya. Apakah baca artikel dulu, kadang lihat YouTube dulu, atau ya macam-macam lah caranya. Intinya kayak saya butuh sesuatu untuk membuat saya tuh dapetin moodnya gitu ya, atau mungkin cek email dulu ya. Tapi masalahnya adalah begini ya. Setiap kali saya melakukan hal itu ya, ini sering banget terjadi warm up saya jadi kebablasan. Jadi ya itu adalah hal yang saya akui, saya alamin sering kebablasan. Nah, itu yang saya tuh mulai aware ya, saya aware sehingga saya berusaha kalaupun saya bener-bener butuh warm up, mungkin saya saya timerin atau saya kasih waktu sehingga saya nggak boleh bablas gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kita bisa eliminate sehingga kita bisa free sometime ya. Jadi kita bisa dapetin waktu tambahan dari hal yang kita udah alokasikan, yang nggak penting-penting itu kita remove gitu ya. Oke. Itu yang contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua adalah misalnya berhubungan dengan jarak antara rumah dengan tempat bisnis kamu ya. Ini assuming kalau kamu udah punya bisnis. So, kamu boleh cek ya, jaraknya seberapa jauh. Nah, ada yang bilang begini, orang Indonesia itu hidupnya seperti sepertinya tuh di atas roda gitu. Jadi orang Indonesia hidup di atas roda. Ya, which menurut saya mungkin make sense juga kali ya, karena perjalanan di Jakarta terutama kalau kamu tinggal di Jabodetabek ya, itu memang macet dan butuh waktu yang cukup panjang untuk perjalanan gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi dalam case kamu ya, ataupun kalau mungkin kamu juga mungkin saat ini bukan bukan punya bisnis tapi bekerja atau mungkin kuliah, intinya antara tempat kamu tinggal dengan tempat aktivitas kamu itu jaraknya cukup jauh ya, mungkin kamu bisa consider untuk mendekatkan gitu ya tempat kamu tinggal dengan tempat kamu beraktivitas ya. Misalnya kalau misalnya kamu kerja, mungkin nggak kerjanya dari rumah, atau kalau kamu bikin bisnisnya itu bisnis dari rumah. Kalau kamu ngantor, mungkin nggak, misalnya kamu boleh compare ya. Misalnya kamu cari kosan yang di dekat kantor kamu ya. Ada teman saya yang punya usaha, itu dia bikin usahanya di ruko dan dia tinggalnya di lantai atasnya ya, bisnisnya di bawahnya ya. Jadi bener-bener efisien banget ya. Dia punya pekerjaan, tinggal turun aja kalau butuh kerja ya, tinggal ngesot udah nyampe ya. Dan kalau mau istirahat tinggal balik lagi ke kamarnya atau ke ruang keluarganya di lantai yang lebih atas gitu. Coba deh kamu bayangin ya soal waktu transportasi ini. Kalau assuming satu hari perjalanan di Jakarta itu let's say 1 jam, dan bisa jadi lebih ya, bisa ada tergantung kamu jaraknya dari mana ya. Kalau misalnya perjalanan 1 jam aja macet gitu, dan bisa lebih tapi ambil 1 jam dulu, itu kalau PP udah 2 jam, right? Dan kamu bayangin kalau satu hari itu kamu spend 2 jam di atas roda, itu 1 bulan itu berapa jam? 2 jam assuming hari kerja 20 hari, itu tandanya dalam 1 bulan kita tuh menghabiskan 40 jam di atas
roda. Ya ini tergantung rodanya roda apa ya. Roda motor bisa, roda mobil bisa, roda kereta bisa, roda bus bisa. Intinya adalah di perjalanan gitu ya. Dan coba kamu bayangin kalau 40 jam itu kamu bisa produktif atau dipakai 40 jam itu untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Kira-kira bisa menghasilkan apa ya? Wah, gitu kan. Nah, jadi coba kamu cek aja. Tentu setiap orang bisa case by case. Tapi coba dalam case kamu, let's say dari sisi transportasi, ada nggak yang bisa dikurangin waktunya sehingga kamu bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa melakukan ya apapun yang mau kamu lakukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang eliminate, adalah kita bisa recheck di to-do list kita atau apa yang mau kita lakukan. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang menurut kita sebetulnya tuh nggak prioritas atau kita pikir ya sebetulnya bisa dihapus juga, kayaknya nggak apa-apa ya. Jadi itu yang kamu bisa coba untuk kamu kurangin. Karena tidak semua hal harus kita iyain. Harus belajar bilang tidak. Dan saya pernah bahas ini ya sebelumnya ya. Jadi sebetulnya kita tuh nggak boleh nggak enakan. Kalau untuk diri kita sendiri, kita tuh harus somehow ya. Kadang-kadang tuh kita perlu dalam tanda kutip nih egois sama diri kita sendiri. Jangan terlalu terlalu berusaha nyenengin orang yang bisa berakibat akhirnya ke apa ya ke kesehatan diri kita itu jadi berkurang karena misalnya terlalu capek gitu ya, atau kewarasan kita berkurang gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa untuk hal-hal tertentu kita bilang iya, tapi untuk hal-hal yang lain kita berani bilang enggak, jangan nggak enakan ya. Honestly ini juga hal yang saya rasa menjadi PR yang buat saya cukup besar, at least buat diri saya, karena saya memang punya tendensi untuk pengen berusaha menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi itu adalah PR saya juga tuh dari sisi apa yang bisa saya eliminate gitu ya. Dan saya belakangan udah lebih belajar sih ya, walaupun mungkin masih jauh dari sempurna. Bagaimana untuk bisa bilang ya well no gitu ya. Sorry saya nggak bisa atau saya tidak mau. Ya udah kan nggak apa-apa gitu ya. Jadi lebih baik tegas di awal daripada kita buang-buang waktu kita, karena waktu kita again terbatas gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama, eliminate. Yang kedua adalah automate ya. Kalau automate adalah gini, apakah ada hal-hal yang saat ini dikerjakan secara manual dan bisa kita otomasi sehingga bisa lebih cepat dan berjalan secara autopilot. Ya ini case-nya ya tergantung juga ya case by case, tapi let's say mungkin salah satu contoh yang kamu bisa otomasi adalah kayak bayar-bayar tagihan misalnya gitu ya. Kadang tuh saya tuh suka lupa, jadi kalau ada yang modelnya bisa auto pay ya itu saya pakai auto pay itu, dan kalaupun telat malah bisa jadi denda lagi. Nah itu tuh kadang bayar-bayar tuh lumayan juga ngabisin waktu ya. Nah kalau ada yang bisa diotomasi itu juga mungkin bisa jadi salah satu solusi buat kita. Kemudian yang saya coba automate lagi itu at least dari sistem filtering email ya. Kalau buat saya, karena email itu makin banyak yang masuk dan dari berbagai sumber ya, ini di luar yang spam, itu saya berusaha kategorikan, jadi saya pre-categorized untuk setiap email yang masuk sehingga saya tuh tahu mana email yang penting, mana yang enggak, mana yang sifatnya cuma informasi atau bahkan misalnya mailing list gitu ya, itu udah kepisah-pisah sehingga saya prioritaskan hanya buka email yang memang urgent dulu. Dan berusaha untuk tidak tergoda buka email-email yang nggak penting ya, karena itu sudah di auto foldering gitu ya, di folder yang terpisah. Nah misalnya gitu. Nah coba kamu cek deh, ada nggak hal-hal yang bisa kamu otomasi sehingga bisa membantu kamu menghemat waktu ya gitu. Intinya itu adalah prinsip yang kedua, bagaimana kita otomasi sehingga kalau itu udah berjalan secara otomatis kan kita bisa melakukan hal yang lain gitu. Nah yang ketiga ini nih ya, ketiga adalah delegate ya. Ini nih yang ketiga ini adalah yang kunci untuk kita bisa menduplikasi waktu. Jadi delegasi itu prinsipnya sederhana, bagaimana kita bisa kasih kerjaan kita atau kerjaan yang harus kita kerjakan ke orang lain. Ya tentunya kalau secara profesional ya ada kompensasinya atau kita memberikan kompensasi. Jadi karena waktu kita itu terbatas, maka
kita bisa menggunakan waktu orang lain, atau istilahnya kalau istilah keren bahasa Inggrisnya tentang hal ini adalah use other people's time gitu ya. Misalnya kita meng-hire part-timer gitu ya, atau freelancer gitu. Nah, misalnya kita hire orang part-time yang bisa bantu kerjaan kita, kalau assumingnya dalam satu hari dia kerja 4 jam aja, artinya 1 bulan itu 4 jam dikali 20 hari. It means kita bisa mendapatkan waktu 80 jam per bulan gitu ya. Which is itu banyak kan, dan kita bisa utilize waktu yang dimiliki oleh si part-timer kita untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin sifatnya bukan hal-hal yang strategis banget, misalnya hal-hal yang sifatnya administratif kah gitu ya. Ya tergantung nih kamu butuhnya untuk apa. Tapi intinya sesuatu yang bisa orang lain kerjakan, kamu serahkan ke orang lain, kamu hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis saja. Masih kurang, butuh tambahan waktu lagi? Ya simple. Kamu bisa hire lebih banyak orang lagi, tentu selama kuat bayarnya gitu ya. Jadi prinsip dalam delegasi ini sebetulnya sederhana. Kita fokus pada high value task. Kita fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang nilainya tinggi. Ya tentu umumnya yang nilainya tinggi itu yang sifatnya manajerial, sifatnya kayak strategic directions gitu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Kayak arahannya nih mau kemana sih gitu. Kerjaan-kerjaan yang butuh mikir gitu ya, atau memang mungkin ada hal-hal tertentu yang kita mesti lakukan sendiri. Ya udah, kalau itu emang harus dilakukan sendiri, ya kita lakukan. Tapi kita mesti make sure hal-hal yang kita lakukan itu masuk dalam kategori quote unquote high value gitu ya. Jadi yang emang nilainya tinggi sehingga kita perlu kerjakan sendiri. Nah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nilainya itu nggak terlalu besar, itu kita bisa delegasikan ke orang lain ya. Misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan keahlian kita atau kerjaan-kerjaan yang sifatnya operasional. Oke, at the end of the day, kalau kita punya waktu, kita bisa trade off untuk melakukan sesuatu bagi orang lain yang tentunya kita mengharapkan kompensasi ya, karena kita melakukan sesuatu buat orang lain. Misalnya kita jadi freelancer atau kita kerja part time gitu ya. Sedangkan sebaliknya, kalau kita kurang waktu, selain dengan mengeliminate atau mengautomate sesuatu ya yang kita bisa lakukan, kalau masih kurang kita bisa menggunakan prinsip delegate atau delegasi, yaitu dengan cara buying other people's time ya. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang orang lain miliki untuk membantu pekerjaan kita. Tentunya dengan membayarkan kompensasi tertentu. Nah, tergantung di mana posisi kamu saat ini, tapi yang pasti gunakanlah setiap waktu yang kita miliki secara bijaksana ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kamu tahu nggak siapa teman kamu yang sibuk? Nah, kamu tahu siapa yang sibuk itu? Please share episode ini ke teman kamu itu agar dia juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now, take care.